Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Ningrum, dosen dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan demonstrasi terkait dengan pemberian posisi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pemberian posisi dan alat-alat yang diberikan, dan saya akan menunjukkan bagaimana strategi pemberian posisi yang tepat untuk pasien. Tujuan pemberian posisi pada pasien ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan kenyamanan, yang kedua mencegah rasa nyeri, mencegah kontraktur, dan memberikan intervensi terkait dengan penyakit pasien. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan dari pasien. Sebelum kita mempraktekkan keterampilan pemberian posisi ini, saya akan menunjukkan beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk pemberian posisi pada pasien. Yang pertama adalah alat cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian sarung tangan, kemudian adalah bantal. Jumlah bantal yang diperlukan sesuai dengan keadaan pasien. Jadi jumlahnya nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang berikutnya adalah handuk, nanti akan kita buat untuk membentuk trokanterol. Kemudian handuk kecil nanti untuk digunakan untuk sebagai hand roll pada pasien. Mungkin ini adalah beberapa alat yang digunakan pada pasien. Untuk alat berikutnya adalah bed atau tempat tidur yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan pemberian posisi pada pasien salah satunya adalah kebutuhan untuk tempat tidur atau bed. Pada pemberian posisi ini sebenarnya ada beberapa jenis tempat tidur yang diberikan pada pasien. Contohnya pada kesempatan ini kita memiliki bed yang menggunakan alat listrik, sehingga kita bisa merubah posisi pasien dengan menggunakan alat listrik. Untuk menaikkan pasien atau menurunkan kaki pasien, kita bisa menggunakan alat ini. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang tidak memiliki alat seperti tempat tidur listrik ini. Ada beberapa rumah sakit yang menyediakan tempat tidur dengan alat bantu, perubahan posisinya menggunakan manual putar. Kemudian ada juga tempat tidur yang tidak bisa dirubah posisinya. Sehingga untuk perubahan posisi pada pasien dengan tempat tidur yang tidak bisa dirubah, kita memerlukan beberapa alat penopang yaitu bantal. Sebelum saya melakukan pemberian posisi pada pasien, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pengecekan pada catatan medis maupun catatan keperawatan dari pasien tersebut. Saya akan melihat apakah kontraindikasi maupun indikasi terhadap pasien. Pada contoh kasus di sini adalah pasien mengalami stroke pada kasus ibu A yang berumur 42 tahun. Setelah saya melakukan pengecekan pada catatan medis dan catatan keperawatan pasien, saya bersiap untuk melakukan pemberian intervensi pada ibu A tersebut. Tahap berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya mempersiapkan alat. Alat-alat sudah tersedia di sekitar saya, sudah lengkap. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Kemudian setelah cuci tangan 6 langkah ini, saya akan menggunakan sarung tangan sebagai proteksi pada saya sendiri, sebagai perawat. Prinsip pada pemberian posisi penggunaan sarung tangan merupakan sarung tangan bersih, sehingga saya dapat menggunakan sarung tangan yang sudah disediakan yang di rumah sakit. Setelah saya melakukan cuci tangan, kemudian pemakaian sarung tangan, saya siap ke pasien dengan membawa peralatan yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Selamat siang, Bu Ani. Selamat siang, Bu. Bu Ani, bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Ani 15 Januari 15 Januari, tahunnya Bu? 80-an. Tahun 80-an. Oh ya, terima kasih Bu Ani. Bu Ani, saya perawat EMA yang siang ini akan membantu Bu Ani untuk melakukan perubahan posisi pada Bu Ani. Setelah saya tadi melakukan pemeriksaan pada catatan rekam medis Ibu, Bu Ani kan sudah lama berbaring di rumah sakit ini ya. Betul.
Iya, saya akan membantu Ibu untuk miring kanan, miring kiri gitu. Tapi pada kesempatan ini saya akan memberikan posisi Ibu untuk mengajarkan posisi yang terlentang dulu. Iya. Tujuannya apa Bu Ani? Tujuan dari pemberian posisi terlentang ini agar Bu Ani nyaman tidurnya. Ya. Dan menjaga sirkulasi darah dari Ibu. Nanti akan saya bantu, akan ada beberapa bantal untuk menopang bagian tubuh Ibu. Sebelum saya memberikan posisi terlentang pada Ibu, ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Setelah saya memastikan keadaan pasien siap untuk pemberian posisi supinasi atau terlentang, saya memberikan privasi pada pasien. Kemudian saya siap untuk ke pasien. Bu Ani, saya siap ya untuk bantu Ibu. Bu Ani, ini akan saya berikan tambahan posisi bantalnya. Oke. Bu Ani, ini akan saya berikan bantal ya untuk menopang kaki Ibu. Ya. Sebentar, saya naikkan Bu Ani. Pada tindakan yang pertama, kita beri posisi pasien tambahan bantal pada kaki Ibu untuk memberikan sedikit fleksi. Kemudian pada saat posisi ini kita juga perlu mempersiapkan trochanter roll. Tujuan dari pemasangan trochanter roll ini adalah untuk mencegah kaki rotasi eksternal. Penggunaan atau cara pemakaian trochanter roll yaitu adalah kita bisa menggunakan selimut atau kita bisa menggunakan handuk besar untuk menopang kaki Ibu. Yang pertama, posisinya menggulungnya ke dalam, kemudian kita bisa pasangkan pada kaki Ibu. Ini pasiennya, ya. Mohon maaf ini. Ya, kita pasang. Ya, kita pastikan. Mohon maaf. Ya. Apabila sudah posisi ini kita yang dari dekat dengan perawat, kita bisa gulung ke arah dalam. Ya. Ya. Kita pastikan bahwa ini sudah tidak lepas lagi gulungan yang kita pasangkan pada pasien. Kemudian pada telapak kaki pasien kita pasang footboard atau penopang telapak kaki agar kaki dari pasien tidak jatuh. Ya. Ada beberapa rumah sakit yang memiliki footbar bisa digeserkan ke sini, tetapi kondisi saat ini kita bisa membantu ditopang dengan menggunakan bantal. Ya. Ya, kita pastikan bahwa telapak kaki Ibu Ani tidak jatuh ke bawah. Ini sudah bagus, sudah tepat. Kemudian kita memerlukan menopang siku Ibu agar tidak ada tekanan dengan tempat tidur. Kita bisa memberikan bantal. Ya, Ibu bisa kita nyamankan nih. Jadi Ibu nggak bisa kita pasang lagi. Ya. Kemudian kita bisa memasangkan hand roll. Tujuan dari pemasangan hand roll ini agar tangan Ibu tidak kontraktur sehingga bisa dibuka keluar. Ibu nanti tangannya bisa dilatih ya keluar. Kemudian bisa kita pasangkan pada sisi tangan yang berikutnya. Ya. Bu Ani, tadi saya memasang bantal ke kepala Ibu sampai leher. Ini sudah enak belum Bu bantalnya? Sudah. Kemudian bantal yang di tangan sudah enak? Sudah. Di kaki Bu? Sudah. Oke, di sini juga sudah enak Bu? Sudah. Oke. Bu Ani, untuk pemberian posisi terlentang atau supinasi ini sudah selesai. Gimana rasanya Bu semuanya? Nyaman. Ya semoga aja bisa membantu Bu Ani bisa nyaman dan tidur yang nyenyak ya malam ini ya. Oke, mungkin itu dulu
pertemuan siang ini saya akan melakukan aktivitas yang lain. Tetapi apabila Ibu ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan lagi, nanti bisa mengkomunikasikan dengan saya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu Ani. Selamat siang. Ibu Ani, selamat siang. Siang, Bu. Tadi Bu Ani sudah posisinya sudah terlentang 2 jam ya. Hari ini seperti kontrak kita tadi, bahwa setelah 2 jam tadi saya akan membantu Bu Ani untuk pemberian posisi atau melatih posisi duduk. Ya. Nanti akan saya sedikit naikkan tempat tidur Bu Ani. Karena udah posisinya seperti ini, saya tinggal menaikkan tempat tidur Bu Ani. Nanti kalau Bu Ani yang rasa agak pusing, nanti sampaikan ke saya ya. Oke. Pada kesempatan ini kita bisa menggunakan alat remote ini untuk membantu mengangkat tempat tidurnya. Ada beberapa posisi yang ditunjukkan pada tempat tidur ini, misalnya adalah pemberian posisi fleksi untuk atau meningkatkan bagian punggung atau leher dari pasien. Contohnya seperti ini. Bu Ani, nanti kalau pusing sampaikan ke saya ya. Baik, Bu. Oke, pelan-pelan saja. Jadi kita bisa memberikan posisi sesuai dengan indikasi yang dibutuhkan pada pasien. Misalnya di sini adalah pemberian posisi semivolar dengan sudut 45 derajat. Oke. Pusing enggak Bu Ani? Tidak, Bu. Oke. Ya, ini adalah pasien dengan kebutuhan latihan untuk duduk dengan posisi semivolar atau setengah duduk dengan sudut 45 derajat. Pada keterampilan yang kedua, kita akan memberikan contoh bagaimana pemberian posisi semivolar kepada pasien. Contoh kasus pada pasien ini adalah Ibu Ani dengan kebutuhan untuk membantu pernafasannya sehingga membutuhkan posisi semivolar. Tahap-tahapannya seperti aktivitas atau pemberian posisi sebelumnya, kita bisa langsung pemberian posisi atau tahap kerja kepada pasien. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang, Bu. Oke, Bu Ani, tadi saya sudah melihat catatan medis dan catatan perkembangan Bu Ani. Oke, Bu Ani gimana? Masih sesak enggak untuk bernafasnya? Masih, Bu. Masih ya. Oke, ini akan saya bantu untuk pemberian posisinya dengan posisi setengah duduk. Tujuannya agar Bu Ani lebih enak bernafasnya. Ya, nanti akan saya bantu naikkan pelan-pelan. Tetapi kalau Ibu Ani merasa pusing, nanti silahkan menyampaikan kepada saya atau tidak nyaman menyampaikan ke saya pada saat saya membantu menaikkan tempat tidurnya. Ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada. Bisa kita mulai ya. Pertama adalah kita memastikan tempat tidurnya, kemudian kita beri menopang kepala sama bagian punggung Mbak Ani dengan pemberian bantal ini. Bantal untuk kepala sudah nyaman Bu? Sudah. Sudah nyaman ya. Bu Ani, akan saya sedikit naikkan ya tempat tidurnya ya. Oke. Ya, ini kita sudah memberikan posisi setengah tidur dari pasien. Gimana Bu Ani, sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman untuk pernapasan? Untuk bagian kaki, untuk sedikit memberikan posisi fleksi, kita bisa memberikan penopang dengan bantal atau kita menaikkan dengan posisi ini. Bentar ya. Ya, jadi ada beberapa alternatif. Seandainya ada beberapa tempat tidur yang kita bisa memberikan fleksi, kita tidak perlu menambahkan dengan tambahan bantal. Ya, posisi seperti ini. Kemudian kita tinggal memberikan trokanterolnya. Ya, ada sedikit perbedaan. Kalau tadi kita menopang dengan menggunakan bantal, tapi sekarang kita sudah memberikan posisi fleksi, tinggal kita memasang trokanterol pada pasien. Sedikit diangkat dulu ya. Ya, ini adalah trokanterolnya. Ya, ini adalah pasien.
Kemudian yang terakhir berikutnya adalah kita memasang footboard. Ya. Seandainya pada pasien kita lihat, oh ternyata pasiennya nyaman dengan posisi ini, kita bisa memberikan, ya, kita pastikan bahwa pasien kakinya tidak jatuh. Ya, kemudian tinggal kita memberikan topangan tangannya ke Bu Ani. Ya, Bu Ani. Silakan Bu Ani. Kemudian kita bisa memberikan hand roll. Oke. Ya, ini adalah pemberian posisi setengah duduk atau posisi semipolar untuk membantu pasien dengan kesulitan bernafas karena ada pengembangan paru yang tertekan oleh abdomennya. Gimana Bu Ani, sudah nyaman? Sudah, Bu. Kakinya sudah enak? Sudah. Suka menggunakan bantal atau tadi dinaikkan dengan tempat tidurnya langsung? Dinaikkan tempat tidur langsung. Tempat tidur langsung ya, nggak perlu bantal sini ya. Oke, Bu Ani, saya sudah selesai untuk membantu Bu Ani pemberian posisi setengah duduk. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk mengevaluasi tekanan darah Bu Ani. Jadi sudah selesai ya Bu Ani, nanti kalau apa-apa boleh kontak saya. Silakan nyalakan belnya. Terima kasih Bu Ani, selamat siang. Keterampilan yang ketiga adalah pemberian posisi lateral. Pada kesempatan ini, kebutuhan pasien pemberian posisi lateral contohnya adalah pasien yang lama tirah baring sehingga dia membutuhkan beberapa perubahan posisi. Misalnya yang pertama adalah pemberian posisi lateral ke kiri. Ini dijadwalkan posisi 2 jam setelah posisi terlentang atau supinasi, pasien diberikan posisi lateral. Pada tahap ini, setelah saya mempersiapkan alat, kemudian saya sudah melakukan pemeriksaan pada catatan medis maupun catatan keperawatan pasien, saya siap kepada pasien untuk pemberian intervensi. Tetapi yang paling penting pada pemberian posisi ini kita memastikan keamanan dari pasien. Untuk keamanan kita memastikan pasien dengan pemasangan side rail pada tempat tidur pasien. Ini adalah contoh bed dengan side rail yang model seperti ini. Karena ada beberapa model side rail yang berbeda-beda di rumah sakit. Setelah itu kita baru ke pasien. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bu Ani, perkenalkan saya Emma, kembali lagi ke membantu Ibu untuk pemberian posisi. Ibu, sebelum saya memberikan bantuan kepada Ibu terkait dengan perubahan posisi, boleh Ibu menyampaikan namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya berapa sambil saya ngecek. Nama Ani. Tanggal lahir 15 Januari 1980. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke, Bu Ani, sesuai dengan program yang telah kita susun bersama kemarin, Ibu Ani perlu latihan miring ke kiri dulu. Tadi kan udah posisi terlentang 2 jam gitu ya. Kemudian kita perlu memberikan posisi miring ke kiri. Tujuannya apa? Biar badan Bu Ani tidak banyak tekanan di lokasi yang sama. Sehingga tidak ada luka di daerah punggung atau beberapa bagian dari tempat bagian tubuh Bu Ani. Ada yang tanyakan Bu Ani? Tidak ada. Tapi sebelumnya Bu Ani bisa geser ke sebelah saya enggak? Bisa. Coba geser ke saya dikit, ke sini, ke kanan. Pada pasien yang bisa lakukan perubahan posisi geser sendiri, beri kesempatan pasien untuk geser. Tetapi apabila pasien tidak bisa, kita bisa membantu pasien untuk menggeser ke perawat. Bu Ani, saya akan membantu posisi miring Ibu. Kita posisi miring kiri ya. Oke, yang pertama adalah kita melakukan lipat kaki pasien, kemudian tangannya. Ya, ini adalah pemberian posisi lock roll. Yang utama adalah tangan kita berada di daerah otot pasien, kemudian di daerah bahu pasien. Kemudian kita beri aba-aba sehingga pasien siap untuk melakukan perubahan posisi. Posisi perawat kita memberikan posisi kuda-kuda.
Siap ya Bu Ani ya. 1, 2, 3. Oke. Bu Ani bisa pegangan tempat tidur. Ya, tangannya boleh dilipat ya. Ini saya bantu untuk biar dipeluk Bu Ani. Monggo, nih. Ya. Kemudian pastikan bahwa pasien tidak jatuh lagi ke posisi terlentang sehingga kita memerlukan menggancal dengan bantal. Kebutuhan bantal ini disesuaikan dengan keadaan pasien. Apabila dirasa satu bantal sudah cukup, kita bisa memberikan cukup satu bantal. Kemudian tahap berikutnya adalah kita memberikan kaki pada pasien dengan bantal. Tujuannya agar pasien tidak antar kaki tidak terjadi tumpuan, menumpu pada kaki yang satunya sehingga akan mengganggu sirkulasi darah dari kaki pasien. Oke, ini sudah cukup bantal yang digunakan untuk menopang pasien dengan posisi lateral. Bu Ani, gimana Bu Ani? Sudah nyaman? Sudah? Oke, Bu Ani nanti posisinya direncanakan 2 jam ya Bu ya. Tetapi kalau Bu Ani sudah lelah atau sudah tidak nyaman nanti bisa menyampaikan ke keluarga atau menyampaikan pada perawat yang sedang bertugas. Oke, ini sudah selesai pemberian posisinya. Terima kasih Bu Ani atas kerjasamanya. Kemudian saya berpamitan kepada pasien. Selamat siang Bu Ani. Keterampilan yang keempat dalam pemberian posisi adalah posisi SIMS. Posisi SIM ini identik dengan posisi miring tapi seperti tidur. Jadi itu adalah membedakan posisi lateral dan posisi pronasi atau posisi tidur. Ini adalah bagian tengah-tengahnya. Ya, peralatan yang dibutuhkan masih sama, yaitu adalah tempat tidur, kemudian adalah ada bantal. Setelah ini saya perawat Imam Madianingrum sudah siap melakukan pemberian intervensi pada pasien Ibu Ani. Selamat sore Bu Ani. Selamat sore Bu. Ya, ini udah sore ya. Tadi kan posisinya masih siang. Pada kesempatan ini Bu Ani, saya akan memberikan posisi setengah telungkup atau setengah miring pada Bu Ani. Tetapi sebelum saya melakukan pemberian posisi ini, boleh saya minta Ibu Ani menyebutkan nama dan tanggal lahirnya dulu. Nama Ani, tanggal lahir 15 Januari tahun 1980. Oke, terima kasih Bu Ani. Ya, Bu Ani, kenapa saya memberikan posisi SIM? Tadi kan setelah posisinya miring, kemudian posisinya sekarang posisinya terlentang. Tadi ini akan ada pemeriksaan di daerah sekitar anus Bu Ani, sehingga perlu diberikan posisi SIM atau setengah miring setengah telungkup untuk memudahkan melakukan pemeriksaan tersebut. Ya, semoga aja nanti Bu Ani nyaman ya, tidak ada masalah dengan pemberian posisi ini ya. Ada yang ingin tanyakan Bu Ani? Tidak Bu. Tidak ada. Setelah kita memberikan memastikan privasi dan kita memastikan bahwa setrel yang sudah terpasang pada pasien, kita bisa memulai pemberian posisi SIM pada pasien. Bu Ani bisa miring ke geser ke saya enggak Bu Ani? Bisa Bu. Sambil saya bantu ya. Baik Bu. Oke. Apabila pasien tidak bisa melakukan geser kepada posisi berdekatan pas perawat, kita bisa membantu pasien untuk bergeser. Yuk Bu Ani, yuk kita geser pelan-pelan yuk Bu, yuk. Yuk kita geser Bu. Oke. Ya. Mengapa ini saya memastikan menggeser kepada posisi perawat? Geser dikit Ibu. Ya. Kita memastikan posisi pasien sudah digeser mendekat ke perawat. Dan perawat di sini memastikan bahwa pasien pada saat di tepi, pasien aman dan tidak resiko jatuh. Kemudian kita sudah memastikan setrelnya sudah terpasang dengan tepat. Dan di sini kenapa saya menggeser ke dekat saya? Karena saat posisi membalikan pasien membutuhkan tempat atau space yang lebih lapang untuk posisi SIM berikutnya. Kita bisa mulai Bu Ani? Bisa Bu. Oke. Ya.
Kita hitung lagi ya. Ini posisinya kayak seperti tadi, posisinya miring. Saya dorong Ibu Ani. Ingat posisi perawat untuk memudahkan kita proses kerja. Kita posisinya kuda-kuda, kemudian kita memberikan megang pada pantat dan bahu. Kita dorong pasien ke arah kiri. 1, 2, 3. Iya Bu Ani ya, bagus. Kemudian kita tangannya Bu Ani minta tolong tangannya bisa keluarin dikit. Ya, oke, kakinya agak miring saja dikit. Ini akan saya ganjal dengan bantal. Ini Bu Ani, monggo ini dikasihkan. Ya, ini bantal ini tujuannya untuk pasien tidak terlalu tengkurap. Ya. Kemudian kita pasti membutuhkan bantal untuk menopang kaki pasien. Ya. Nih, apabila bantalnya dirasa kurang, kita bisa menambahkan bantal satu lagi sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Nih. Ya. Ya. Pada telapak kaki pasien yang paling ujung bisa kita tambahkan trokantrolol tergantung dari kebutuhan pasien. Apakah pasien membutuhkan trokantrol atau tidak? Ya, tujuannya di sini kita pasangkan. Tapi ini tidak semua pasien membutuhkan ini, tergantung dari kebutuhan pasien. Ya, posisinya adalah seperti ini. Oke. Bu Ani ini sudah selesai posisi setengah miring, setengah tidurnya atau posisi SIM-nya. Oke, nanti petugas yang lain akan melakukan pemeriksaan pada Bu Ani sesuai dengan kebutuhan. Bu Ani, ini sudah selesai. Ada yang tanyakan Bu Ani? Tidak, Bu. Nanti Bu Ani bertahan dulu ya dengan posisi ini ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya kembali ke nurse station dulu ya. Terima kasih Bu Ani, selamat sore. Posisi dasar yang terakhir adalah posisi pronasi atau posisi tengkurap pada pasien. Tujuan dari pemberian posisi tengkurap pada pasien ini tergantung dari keadaan pasien. Misalnya pasien membutuhkan posisi tengkurap untuk melakukan pemeriksaan atau ada beberapa luka di daerah punggung dari pasien sehingga pasien membutuhkan posisi pronasi untuk memberi kenyamanan atau mengurangi nyeri pada pasien tersebut. Pemberian posisi pronasi, kebutuhan alat-alat yang diperlukan adalah bantal, kemudian kita bisa langsung siap kepada pasien. Setelah saya melakukan pemeriksaan catatan medis maupun catatan keperawatan dari pasien, bahwa pasien Ibu Ani ini membutuhkan pemeriksaan di sekitar punggung pasien, sehingga pasien diminta untuk pemberian posisi pronasi atau tengkurap. Dan saya siap ke pasien. Selamat sore Bu Ani. Selamat sore, Bu. Ya, saya kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Bu Ani. Tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan daerah anus dengan posisi yang setengah miring, setengah tengkurap. Saat ini saya akan mencoba melakukan pemeriksaan di daerah sekitar punggung Bu Ani ya, untuk melakukan pemeriksaan di daerah kulitnya. Oke, tapi sebelum kita mulai, bisa Bu Ani sebutkan nama dan tanggal lahirnya untuk saya memastikan identitas Ibu. Nama Ani, tanggal lahir 15 Januari 1980. Oke, Bu Ani, nanti saya akan bantu posisi tengkurap Ibu. Tapi saat ini ada yang dirasakan tidak nyaman nggak di punggung Ibu? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Oke, nanti akan kami periksa ya untuk daerah punggungnya. Oke. Kita bisa mulai untuk melakukan pemeriksaan. Kita mulai ya Bu ya. Setelah kita memberikan privasi pada pasien, kita bisa memulai pemberian posisi tersebut. Bu Ani, kita bergeser ke saya, Bu Ani. Nanti akan saya miringkan ke kiri, kemudian lanjut tengkurap. Ya. Sekarang Ibu Ani bisa saya bantu geser sini, Bu. Ya, pasien geserkan ke perawat itu, ya bagus. Apabila pasien tidak bisa melakukan menggeser mandiri, kita bisa membantu dan menjelaskan kepada pasien. Ibu nanti mepet lagi saya, karena nanti biasanya karena
ukuran bed ini sangat kecil, jika kita perlu memastikan bahwa pasien pada saat nanti kita gulingkan itu pasien pada posisi aman. Ya, pastikan bahwa side rail sudah terpasang aman untuk pasien dilakukan perubahan posisi telungkup. Ya, Bu Ani, ya Bu Ani. Oke. Bu Ani, nanti saya minggu depan ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, makasih Bu Ani. Kak, tangannya bisa ini. Bu Ani, kepalanya mau kanan apa kiri? Ke kiri. Kiri aja, ke tangannya. Adik-adik mahasiswa bisa memperhatikan bagaimana keadaan pasien dengan posisi telungkup seperti ini. Apabila strategi kita tadi menggeser ke mendekati perawat kurang menepi sekali, posisinya pasien setelah dibalikkan, posisi pasien akan terlalu di posisi kiri, sehingga ada beberapa space di sini yang masih kosong. Pada posisi seperti ini bisa kita bantu pasien untuk bergeser. Ini Bu Ani, geser dikit ya. Ya, ini adalah beberapa strategi seandainya posisi pasien terlalu bergeser ke miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian tahap berikutnya adalah ada beberapa pasien yang membutuhkan sedikit bantalan di daerah dada atau abdomen untuk menyangga abdomennya. Tetapi ada beberapa pasien yang tidak nyaman apabila kita berikan bantal di bawah dada atau abdomen pasien. Sehingga ini perlu ditawarkan kepada pasien. Mbak Ani, ini kalau saya tambahkan bantal di bawah dada Mbak Ani, mau dicoba atau enggak? Boleh Bu. Boleh? Boleh. Oke, seandainya pasien mengendaki dicoba pemberian bantal atau dada pasien, sebaiknya pemberian bantal ini dilakukan sebelum pasien miring ke posisi kanan atau kiri atau sebelum tengkurap. Mbak Ani, nanti kita akan coba lagi untuk sementara kita posisi ini dulu ya. Baik Bu. Oke, ya ini adalah posisinya. Kemudian posisi kaki kita berikan, kita sedikit fleksikan. Ini kita jadi menyangga lututnya. Mbak Ani bisa ngangkat kakinya dikit. Bentar ininya, kakinya. Ya. Sehingga lututnya tidak langsung berkan pada kaki. Ya, ini adalah pasien dengan posisi pronasi. Tangan apabila bantalnya sudah mencukupi, kita pastikan boleh cukup dengan bantal ini. Tetapi apabila kita rasa bantalnya kurang nyaman, bisa kita tambahkan. Mbak Ani, perlu tambahan bantal nggak tangannya? Perlu Bu. Perlu. Kita coba bantalnya yang enak mana. Mbak Ani bisa ini. Kemudian kita bisa tambahkan. Coba. Enak nggak Mbak Ani? Enak Bu. Ya. Setelah kita memastikan pasien nyaman atau enak, kita bisa melanjutkan dengan aktivitas tujuan dari pemberian posisi ini. Misalnya, setelah pemberian posisi pronasi akan dilakukan pemeriksaan daerah punggung. Itu adalah tahap intervensi yang berikutnya. Ibu Ani, saya sudah selesai melakukan perubahan posisi tengkurap pada Ibu Ani. Nanti akan dilakukan pemeriksaan di daerah punggung Bu Ani. Tapi untuk tugas saya untuk pemberian posisi ini sudah selesai. Ada yang tanyakan Mbak Ani? Tidak Bu. Tidak, bisa kita akhiri ya. Bisa. Oke, Mbak Ani, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan daerah punggung beserta tim saya. Terima kasih Mbak Ani, selamat sore. Selamat sore Bu. Seandainya pasien saat kita melakukan identifikasi kebutuhan bahwa pasien membutuhkan tambahan bantal pada daerah abdomen, kita bisa menambahkan sini pada pasiennya. Nanti bisa kita geser. Oke. Kita ini. Kita geser lagi. Saya tahan. Kita pastikan geser lagi ke sini, ke saya, geser lagi ke saya. Tahan. Kita kemudian dorong pasien.
1, 2, 3. Ya. Ya, jadi bantal akan lebih mudah. Tangan dikeluarin. Ya. Di sini. Ya. Mbak Ani, lebih enak diberi bantal atau tidak? Lebih enak diberi bantal? Ya. Ya, kemudian baru yang posisi yang terakhir adalah menopang kaki pasien. Naik dikit. Waduh. Lagi. Ya. Ya. Ya, ini adalah strategi lain untuk pemberian posisi pronasi dengan menambahkan bantal di daerah abdomen dan dada dari pasien. Nanti pasien akan kita evaluasi, pasien akan lebih nyaman menggunakan tambahan bantal atau tidak. Demikian perbedaan dari posisi pronasi dengan kedua strategi penambahan bantal di daerah abdomen dan dada. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ani, kita sudah selesai untuk pemberian posisi ini. Saya nanti akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan di daerah punggung bersama tim saya. Terima kasih Mbak Ani, selamat sore. Ya, kemudian saya melakukan merapikan alat, kemudian saya melakukan pendokumentasian bahwa sore ini saya Muhammadiyah Ningrum telah memberikan intervensi pemberian posisi pronasi pada pasien Ibu Ani dengan penambahan bantal di sekitar abdomen dan dada pasien. Pasien lebih merasa nyaman. Kemudian dari tim perawat mempersiapkan untuk pemeriksaan punggung bersama tim kesehatan yang lain. Muhammadiyah Ningrum, tanda tangan Mataram. Terima kasih.